Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 11 3 dan kelas 11 4 yang sedang belajar di rumah. Bertemu lagi bersama Ibu Mia ya. Tapi kita bertemunya dalam suasana daring. Karena kita akan menyelesaikan materi larutan asam basa yang belum sempat terselesaikan sebelum libur. Ya, jadi tetap walaupun kalian ada di rumah, judulnya bukan libur tapi belajar di rumah. Karena kalian harus mengerjakan serangkaian tugas yang diberikan. Ya, baik. Nah, ini adalah subbab terakhir penutup dari larutan asam basa yang akan kita bahas. Ya, nah untuk kelas 11 3 ini materinya sudah selesai. Jadi reaksi ini sudah selesai materinya ya. Akan tetapi untuk kelas 11 4 baru sebagian saja. Oleh sebab itu, Ibu membuat video ini untuk mendampingi kalian selama belajar di rumah agar kalian dapat lebih menyeluruh ya, tuntas mempelajari tentang subbab ini. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Nah, subbab ini adalah reaksi larutan elektrolit yang berkaitan dengan asam basa. Oke, total ada 10 reaksi yang akan kalian pelajari. Yang pertama itu adalah reaksi penetralan, ya. Kemudian ada reaksi oksida basa dengan asam. Berikutnya reaksi oksida asam dengan basa. Kemudian yang keempat adalah reaksi oksida asam dengan oksida basa. Yang kelima reaksi amonia dengan asam. Yang keenam reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida. Berikutnya adalah reaksi yang menghasilkan gas amonia. Dan yang kedelapan, reaksi penggantian atau dekomposisi rangkap. Kemudian ada dua lagi ya. Yang kesembilan adalah reaksi logam dengan asam kuat encer. Dan yang terakhir adalah reaksi pendesakan logam. Ya, untuk dapat mempelajari materi ini, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Dan Ibu yakin kalian sudah menguasai ketika kelas 10. Kalian belajar anion, kation, ketika mempelajari tentang tata nama senyawa kimia. Ya, nah ini Ibu ingatkan kembali ya, untuk kation, ion positif, itu biasanya logam. Ya, logam itu selalu bermuatan positif. Nah, di sini ada natrium, kalium, magnesium, dan seterusnya. Ada juga logam-logam golongan transisi. Yang harus kalian ingat bahwa logam-logam golongan A, charge-nya atau muatannya di logs-nya itu sesuai dengan golongannya. Seperti misalnya natrium. Natrium itu golongan 1A. Maka dia bilangan oksidasinya plus 1. Magnesium itu golongan 2A. Berarti dalam senyawa bilangan oksidasinya adalah plus 2. Nah, lain halnya dengan logam-logam golongan transisi. Seperti misalkan besi, Fe. Dia kemungkinan dia memiliki beberapa biloks. Ya, mungkin plus 2 atau mungkin plus 3. Tergantung dari senyawanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga anion. Nah, ini anion-anion ini biasanya kita sebut juga dengan mostly ya, kebanyakan itu adalah sisa asam. Ya, seperti misalkan sulfat, SO42-, kemudian Cl-, Br-, ya. Nah, seperti itu adalah anion sisa asam. Nah, tapi ada juga yang bukan sisa asam, seperti misalnya hidroksida, OH-, ya, itu adalah ion pembentuk basa. Ya, ada juga oksida O2. Seperti itu ya. Jadi kalian hafalkan seperti misalnya sulfat. Sulfat itu apa? Sulfat itu SO4 2-. Hidroksida OH-. Sianida Cn-. Ya. Kemudian oksalat C2O4 2-. Dan ini adalah yang panjang ya, asetat CH3COO-. Nitrat NO3-. Dan seterusnya. Nah, itu adalah menjadi materi prasyarat kalian untuk mempelajari reaksi yang berkaitan dengan asam basa. Oke, baik ya, kita akan membahas materi yang pertama ya, reaksi yang pertama yaitu reaksi penetralan ya. Nah, reaksi penetralan ini adalah reaksi antara asam dan basa. Ya. Nah, reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Ya. Jadi di sini ada pattern, ada polanya ya. Kalau asam itu Ha, basa itu LOH gitu ya.
Nah, A-nya ini adalah anion sisa asam, L-nya ini adalah logam, ya. Dia akan membentuk garam yang polanya La, ya. Jadi logam dari garam dan anion sisa asam bergabung membentuk garam, ya. Dan HOH, H dari asam dan OH dari basa bergabung membentuk HOH yang kita kenal dengan H2O. Jadi kamu jangan nulisnya HOH ya, tapi H2O. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat contoh reaksinya ya. Tulis reaksi yang setara dari larutan asam nitrat dengan kalsium hidroksida. Nah, di sini kamu harus tahu ya, sudah tahu ya, asam itu mengandung ion H+, menurut Arrhenius ya. Jadi asam itu adalah H+, ya, nitrat. Nah, ion nitrat itu apa? Nitrat itu NO3-. Gitu ya. Jadi kalau digabung asam nitrat itu adalah HNO3, ya. Kalsium hidroksida. Kalsium itu adalah Ca. Jangan tertukar dengan kalium. Kalau kalium itu K. Muatannya juga beda ya. Kalau kalium golongan 1 itu +1. Kalau kalsium golongan 2 berarti Ca+2. Ya. Hidroksida itu OH-. Nah, jadi kalsium hidroksida itu rumusnya CaOH 2 kali. Kalau kita tuliskan dalam satu persamaan reaksi, jadinya seperti ini. Nah, ya. Kalian harus bisa menuliskan hasil dari reaksi ini ya. HNO3 bereaksi dengan CaOH2 menghasilkan apa? Nah, ini adalah reaksi antar ion. Jadi penata ulangan ion saja. Jadi tukar pasangan ya. Nah, jadi nanti di sini kalsium ya, logam dari basa itu akan berikatan dengan anion sisa asam. Nah, ya, dengan NO3. Menghasilkan apa nih? Ca2+ dengan NO3- menghasilkan CaNO3 2 kali ya. Jadi muatannya juga ditukar aja. Nah, jadi CaNO3 2 kali ya, kalsium nitrat. Nah, H dengan OH bergabung membentuk H2. Nah, reaksi ini tidak lantas selesai ya. Jadi kalian harus menyetarakan reaksinya. Kalian patokannya yang ini, garam aja. Ya, kita lihat di sini CaNO3 2 kali. Ca-nya di sebelah kanan ada 1, di sebelah kiri ada 1, berarti sudah setara ya. Nah, sekarang kita lihat nih NO3-nya. NO3-nya di sebelah kanan ada berapa ini? 2. Ya, berarti nanti di sebelah kiri pun harus 2. Sementara di sebelah kiri baru ada 1 NO3-nya. Berarti kita harus menambahkan koefisien 2 di depan HNO3. Ya, kemudian cek yang terakhir H dulu baru O. Ya, terakhir oksigen yang dicek. Nah, sekarang kita cek hidrogen dulu. Di sebelah kiri ada berapa hidrogennya? 2 kali 1, 2. Ya, di sini juga ada 1 kali 2, 2. 2 tambah 2 ada 4. Ya, berarti di sebelah kanan juga harus ada 4. Di sini baru ada 2 hidrogennya, berarti tambahkan koefisien 2 di depan H2. Ya, nah, terakhir cek O-nya. Ini kalau sudah setara begini pasti O-nya sama. Kalau O-nya udah sama kiri kanan berarti sudah setara ya. O-nya ada berapa di sebelah kiri? 2 kali 3 6. Ya, ditambah 1 kali 2 2 ya. 6 tambah 2 8. Berarti di sebelah kanan harus ada 8 juga ya oksigennya. Oke, sekarang kita cek di sini 3 kali 2 6 ditambah 2 kali 1 2. 6 tambah 2 8. Berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Ya. Nah, oke. Untuk soal latihannya ini sudah dikerjakan ya waktu itu di sekolah dan beberapa juga di PR kan. Ya, halaman 247, nomor 39 dan 40. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke reaksi yang kedua yaitu reaksi oksida basa dengan asam. Ya. Nah, oksida basa dengan asam itu akan menghasilkan apa? Ini polanya ya. Oksida basa dengan asam akan menghasilkan garam dan air ya. Nah, apa yang dimaksud dengan oksida basa? Oksida basa itu adalah oksida logam. Artinya logam yang berikatan dengan ion oksida. Apa saja contohnya logam? Yang tadi sudah ya. Natrium, kalium, kalsium, besi, tembaga. Nah, itu adalah contoh-contoh dari logam gitu ya. Nah, biasanya logam-logam itu yang berakhiran ya, seperti kalsium, natrium, nah besi. Nah, kalau besi itu kan sudah terjemahan bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau bahasa apa Latinnya itu kan ferrum ya, kuprum. Kuprum itu tembaga. Jadi biasanya berakhiran ium gitu ya. Kalau oksida basa, tapi tidak lantas semuanya yang berakhiran ium itu adalah unsur-unsur logam. Contohnya seperti helium. Helium itu bukan logam, akan tetapi
dia adalah gas, ya. Nah, yang terjadi pada reaksi ini adalah ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion ion oksida, ya, ion O2- yang berasal dari oksida basa sehingga membentuk air, ya. Nah, oke, sekarang kita lihat contohnya, ya. Tulis persamaan reaksi dari aluminium oksida dengan asam klorida. Aluminium itu golongan berapa? Golongan 3A. Ya, ingat apa golongan 3A ininya? Singkatannya Bang, Ali, ganteng, intelek. Ya, Al itu Ali, ya, aluminium. Aluminium itu golongan 3A berarti muatannya adalah +3. Ion oksida itu adalah O2-. Jadi aluminium oksida adalah Al2O3. Ya, dengan asam klorida. Asam itu H+, klorida itu Cl-. Jadi asam klorida itu adalah HCl. Jadi kalau kita tuliskan reaksinya gimana? Al2O3 ditambah HCl, ya. Nah, nanti ini akan terjadi pertukaran pasangan kembali, ya, untuk ion positif dan negatifnya. Jadi nanti Al3+-nya akan bergabung dengan Cl- dari asam klorida. Akan membentuk apa? Akan membentuk Al3+ sama Cl-, AlCl3. Ya, aluminium klorida. Dan H dan O-nya akan membentuk air, H2O. Kita setarakan, ya, patokannya seperti biasa adalah garam. Al-nya 1 di sini, di sebelah kiri ada 2. Berarti di sini kasih koefisien 2. Cl-nya jadi ada berapa nih? 3 kali 2, 6. Berarti di sini juga harus 6, ya, di sebelah kiri, ya. Nah, ini baru ada 1. 1 kali berapa biar 6 kali 6. Hidrogennya ada berapa? 6. Di sini baru ada 2. 2 kali berapa biar 6? Kali 3. Cek oksigennya, sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 3. Sudah setara. Berarti reaksi ini sudah setara, ya. Nah, oke, ini juga kalian sudah mengerjakan ininya, ya, latihannya itu di halaman 250 dari buku paket, ya, nomor 43 dan 44. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga itu adalah oksida asam dengan basa. Oksida asam ketika kita reaksikan dengan basa itu akan menghasilkan garam dan air, ya. Nah, tadi kalau oksida basa itu adalah oksida logam. Nah, apa yang dimaksud dengan oksida asam? Nah, itu berarti kebalikannya, ya. Oksida asam itu adalah oksida non logam. Jadi non logam yang berikatan dengan oksigen. Contohnya apa? Gas karbon dioksida, CO2. Gas sulfur trioksida, SO3. Ya, dan seterusnya. Jadi ketika ada non logam yang berikatan dengan oksigen, kita sebut dengan oksida asam. Ya. Nah, ini oksida asam ini kalau dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan larutan asam. Ya, nah ini dia yang reaksi-reaksi yang kita pelajari ini adalah reaksi-reaksi dalam wujud larutan, ya. Jadi kalau ada oksida asam itu bereaksi dengan larutan, maka si oksida asam itu akan menghasilkan larutan asam. Nah, berikut adalah contoh-contoh oksida asam, ya. Nah, di sini, ya, ini contoh oksida asamnya adalah belerang dioksida, SO2. Ketika dia ketemu air, dilarutkan dalam air, dia akan berubah menjadi asam sulfit, H2SO3. Ada juga SO3, belerang trioksida. Kalau digabungkan dengan air, ya, dia dilarutkan dalam air membentuk asam sulfat, H2SO4. Ada lagi di sini N2O3, dinitrogen trioksida. Ya, gabung dengan air membentuk asam nitrit. Ya. Nah, N2O5 membentuk asam nitrat. Nah, ada lagi di sini difosfor trioksida. Ya, membentuk asam fosfit. Ada juga P2O5 membentuk asam fosfat. Ada lagi karbon dioksida membentuk asam karbonat dan Cl2O7 membentuk asam perklorat. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau dari reaksi-reaksi ini disimpulkan, ini ada dalam tabel yang berwarna kuning di sini, ya. Jadi cukup kalian hafalkan kalau oksida asam di dalam larutannya itu akan menghasilkan anion SO3 2-. Ya. Nah, kalau untuk SO3, anion yang dihasilkannya adalah sulfat, SO4 2-. Jadi cukup dihafalkan itunya saja, ya. Jadi tidak perlu nanti dituliskan reaksi antara oksida asam dengan air sehingga menghasilkan larutan asam. Jadi cukup hafalkan kalau SO3 itu berarti anionnya SO4 2-. Kalau CO2 anionnya CO3 2-. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lihat contoh reaksinya, ya.
Nah, ini patternnya. Oksida asam ditambah basa menjadi garam ditambah air ya. Nah, jadi reaksi yang terjadi ya pada reaksi ini adalah ion OH- dari basa itu bereaksi dengan oksida asam sehingga dia membentuk anion sisa asam dan air ya. Nah, kita lihat contohnya. Tulis persamaan reaksi dari SO3 dan barium hidroksida BaOH2. Ya, jadi kalau kita tuliskan reaksinya seperti ini, ingat-ingat tadi SO3 belerang trioksida itu akan menghasilkan ion apa? Ketika di dalam larutan akan menghasilkan ion sulfat SO4 2-. Ya. Nah, yang ini ya, yang di kotak merah. Jadi, kamu boleh tulis di potretannya. Nah, di sini tuh adalah SO4 2-. Gitu ya. Nah, barium hidroksida coba di split, dibagi. Di apa? Diionisasikan. Jadi apa? Ba2 plus dan OH minus. Ya, jadi nanti terjadi tukar pasangan lagi ya. Nah, ion SO4 2- ini akan berikatan dengan ion positif dari basa. Jadi Ba2 plus dengan SO4 2- jadi apa? Jadi barium sulfat ya, baso 4 BaSO4. Nah, nanti OH-nya akan membentuk H2O. Cek lagi sudah setara belum? Patokannya adalah garamnya. Ba-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Sudah ya. S-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. H-nya sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. O-nya sebelah kiri ada 3 tambah 2, 5 ya. Nah, sebelah kanan juga 4 tambah 1, 5. Jadi ini sudah setara. Ya, nah itu adalah reaksi oksida asam dengan basa. Nah, untuk latihannya juga sudah kalian kerjakan ya di halaman 251 buku paket ya, nomor 45 dan 46. Jadi sudah dibahas dan sebagian di-PR-kan juga ya. Nah, berikutnya untuk reaksi yang keempat itu adalah reaksi oksida asam dengan oksida basa. Ya. Nah, ini adalah polanya atau patternnya ya. Oksida asam ditambah oksida basa akan menghasilkan garam saja ya. Jadi tidak ada air yang dihasilkan di sini ya. Nah, tadi sudah kita pelajari kalau oksida asam adalah oksida non logam, oksida basa adalah oksida logam ya. Nah, jadi yang tadi ya, nah ini sudah dijelaskan. Oksida asam itu adalah oksida yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan larutan asam. Nah, ini diingat-ingat. Ya, yang tabel kuning ini diingat-ingat. Kalau oksida asamnya apa, anionnya apa. Ya. Oke, sekarang kita akan ke contohnya. Ya. Nah, ini tulis persamaan reaksi dari dinitrogen pentaoksida dengan kalium oksida. Ya. Nah, jadi gimana nih? Bikin dulu reaksinya. N2O5 ditambah H2O. Gitu ya. Ingat-ingat, N2O5 itu akan membentuk anion apa? Lihat lagi di tabel kuning tadi. Oh, N2O5 itu akan membentuk ion NO3-. Nah, ini ya, ion nitrat. Nah, jadi kamu tulis di potretannya NO3-. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kalium oksida, kalau di split ya, dipecah itu menjadi K plus dan O2-. Nah, jadi nanti akan berikatan yang mana? Ya, ion negatifnya akan berikatan dengan ion positif dari oksida basa. Ya, nih akan membentuk apa? K plus dan NO3- akan membentuk KNO3 atau kalium nitrat. Ya, nah, sekarang kita cek lagi. Sebelah kiri K-nya 1, sebelah kanan K-nya 2. Berarti di sini dikasih koefisien 2. Ya, nitrogennya sebelah kiri 2. Ya, sebelah kanan sudah 2, berarti sudah setara. Oksigennya sebelah kiri 5 tambah 1, 6. Ya, nah di sebelah kanan juga 2 kali 3, 6. Jadi sudah setara. Ya, nah oke. Ini untuk reaksi yang keempat. Nah, reaksi keempat, tidak ada latihannya ya. Jadi nanti kalian kerjakan saja di tugas yang sudah diberikan ya. Nah, untuk yang kelima itu adalah reaksi amonia dengan asam. Amonia itu NH3 ya. Nah, kalian sudah pernah menemuinya di lab waktu itu ya. Waktu kita percobaan amonia itu baunya seperti apa? Seperti bau pesing ya. Atau kalau kalian yang suka cat rambut itu biasanya ketika proses pewarnaan itu ada oksidasi ya di situ yang menghasilkan amonia ya. Nah, amonia dengan asam itu menghasilkan garam amonium. Nah, garam amonium. Jadi ada ion amoniumnya ya.
Ini polanya. Nah, jadi yang terjadi pada reaksi ini adalah ion H+ dari asam bereaksi bergabung dengan molekul amonia membentuk, nah ini typo ya, harusnya membentuk garam amonium. Ya. Oke. Nah, tulis persamaan reaksi dari NH3 amonia dan asam sulfat H2SO4. Oke. Kita lihat ya reaksinya seperti apa. NH3 ditambah H2SO4. Di dalam larutannya, amonia itu akan membentuk ion NH4+ atau ion amonium. Ya, jadi nanti di kotretannya kamu tulis kalau NH3 bereaksi dengan asam, itu si NH3 itu akan menjadi ion NH4+ amonium. Ya. Nah, kemudian untuk asamnya split saja seperti biasa, dipecah. Ya, H2SO4 itu akan membentuk ion apa? H+ dan SO4 2-. Begitu ya. Nah, yang akan bereaksi dengan si ion amonium adalah anion sisa asam atau ion negatifnya. Ya. Nah, jadi NH4+ bereaksi dengan SO4 2- kali silang. Jadi apa? NH4-nya jadi ada 2 ya. SO4-nya ada 1. Jadi NH42SO4. Ya. Nah, NH42SO4 atau amonium sulfat. Nah, ini kita cek sudah setara belum? Di sebelah kiri N-nya 1 ya. Sebelah kanan N-nya 2. Nah, berarti yang sebelah kiri belum setara ya. Kita kasih koefisien 2 di depan NH3. Ya, kemudian kita cek S-nya 1 sebelah kanan, sebelah kiri juga sudah 1. Kita cek hidrogennya sebelah kanan ada 4 dikali 2, 8 ya. Nah, di sebelah kiri kita cek 2 kali 3, 6. Dan ada lagi 2 ya. 6 tambah 2, 8. Berarti hidrogennya sudah sama. Oksigennya pun sudah sama ya. Kiri kanan oksigennya sudah 4. Berarti sudah setara. Ya, jadi ingat-ingat untuk reaksi amonia dengan larutan asam, amonianya itu berada dalam bentuk ion amonium di dalam larutannya ya, atau NH4+. Ya. Jadi kalau misalkan begini sebenarnya gampang ya. NH3 bereaksi dengan asam klorida. Hasilnya apa? Hasilnya amonium klorida. Gitu ya. NH3 bereaksi dengan asam bromida. Hasilnya apa? Amonium bromida. Begitu ya. Nah, amonia bereaksi dengan asam apa ya? Asam nitrat. Nah, yang terbentuk adalah amonium nitrat. Ya, seperti itu. Oke, nah itu adalah reaksi yang kelima. Nah, berikutnya yang keenam itu adalah reaksi amonia dengan asam itu latihannya ya. Nah, ini rasanya kalau untuk 11.4 belum sempat latihan ya. Nah, ini boleh dikerjakan di buku kimia ya. Nah, ini dikerjakan untuk latihan amonia dengan HBr, amonia dengan HNO2 dan seterusnya ya. Halaman 252 nomor 47 dan 48. Ya. Nah, itu untuk reaksi amonia dengan asam. Berikutnya kita akan membahas reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida ya atau CO2. Nah, apa reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida yang berhubungan dengan larutan asam basa? Ya. Nah, jadi kalau garam karbonat ya bereaksi dengan asam, dia akan menghasilkan garam, gas karbon dioksida, dan air. Nah, ini adalah polanya. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat contohnya ya. Tulis persamaan reaksi dari kalsium karbonat dengan asam klorida. Kita tentukan dulu rumusnya. Kalsium itu golongan 2A. Ya. Nah, berarti apa? Muatannya Ca2+. Ya. Karbonat itu CO3 2-. Jadi kalsium karbonat adalah CaCO3. Ya. Asam klorida H+ dan Cl-. Berarti jadi HCl. Kemudian masing-masing itu dipecah. CaCO3 jadi Ca2+ dan CO3 2-. HCl jadi H+ dan Cl-. Nanti kita tukar pasangan di sini ya. Ca-nya itu berikatan dengan Cl ya. Ca2+ dengan Cl- membentuk garam kalsium klorida. CaCl2. Ya. Nah, CO2- berikatan dengan H+ membentuk H2CO3 asam karbonat. Tapi asam karbonat ini tidak stabil dalam air. Jadi ketika terbentuk asam karbonat, dia langsung memisah menjadi CO2 dan H2O.
karena dia tidak stabil ya keberadaannya. Jadi kalau ada hasil H2CO3 jangan dituliskan H2CO3, akan tetapi CO2 dan H2. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau untuk asam karbonat itu tidak stabil, jadi dituliskannya dalam persamaan reaksi adalah CO2 dan H2O. Jadi total reaksinya CaCO3 ditambah HCl menjadi CaCl2 tambah CO2 dan H2O. Kita setarakan dulu, Ca-nya di sebelah kanan 1, di sebelah kiri juga 1. Cl-nya di sebelah kiri ada, kanan ada 2, di sebelah kiri baru 1, berarti ditambahkan koefisien 2 di depan HCl. Ya. Nah, kemudian karbonnya di sebelah kanan 1, di sebelah kiri juga sudah 1. Ya, jadi sudah setara. Kemudian hidrogennya di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan sudah juga ada 2. Oksigennya 3 di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada 3, jadi sudah setara. Ya, jadi ini adalah reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi itu kata kuncinya ya. Kalau garam karbonat direaksikan dengan asam, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O ya. Jadi asam karbonatnya itu tidak stabil dan harus dipecah. Jadi menulisnya itu adalah CO2 dan H2O. Jangan dituliskan H2CO3. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas reaksi yang ketujuh, yaitu reaksi yang menghasilkan gas amonia. Jadi reaksi ini khas sekali ya, kalau di lab gitu ya, kalau gas karbon dioksida gitu dihasilkan, itu tidak berbau ya, akan tetapi kita bisa tes keberadaannya dengan uji letupan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nyalakan korek di dekat reaksi yang menghasilkan gas CO2, itu akan menghasilkan letupan. Kalau CO2-nya dalam jumlah banyak, itu akan menghasilkan ledakan ya, seperti itu. Nah, kalian sudah pernah mempelajari ini dan mencoba percobaannya ketika semester 1 ya di lab ya. Nah, ini reaksi yang menghasilkan gas NH3 ini khas juga ya. Jadi kalau di lab itu akan tercium bau pesing gitu dari reaksinya ya. Nah, ini adalah reaksi antara garam amonium dan basa. Ini juga sudah pernah kalian coba di semester 1 ya. Nah, sama untuk reaksi yang menghasilkan CO2 juga waktu semester 1 kalian belajar tentang apa ya? Tentang reaksi eksoendo ya, termokimia 1. Nah, ini adalah polanya ya, garam amonium tambah basa menjadi garam ditambah NH3 dan H2O. Ya. Tulis persamaan reaksi dari amonium sulfat dengan kalium hidroksida. Amonium sulfat, masih ingat tadi ion amonium itu adalah NH4+, sulfat SO4 2-. Ya, jadi NH42SO4 itu rumus dari amonium sulfat dengan kalium hidroksida. Ingat, kalium. Kalium itu jangan suka ketukar sama kalsium. Kalau kalium itu golongan 1 ya, berarti ketika dia berikatan dengan hidroksida jadi KOH. Ya. Nah, untuk menuliskan hasil reaksinya kalian ionkan. NH42SO4 terion menjadi NH4+ dan SO4 2-. Ya. Nah, kalau KOH, K+ dan OH-. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah K+, nah NH4+ dengan OH- akan bergabung membentuk amonium hidroksida ya, amonium hidroksida NH4OH. Nah, K+ dengan SO4 2- itu membentuk kalium sulfat ya, H2SO4. Jadi ini hasilnya yang K+ dengan SO4 2-. Nah, untuk NH4+ dan OH- yang bergabung itu membentuk amonium hidroksida. Nah, keberadaan amonium hidroksida ini juga di air itu tidak stabil. Dia akan stabilnya dalam bentuk NH3 dan H2O. Jadi kalau dalam reaksi kamu di potretan menghasilkan NH4OH, nanti di persamaan reaksi jangan dituliskan NH4OH, tapi dituliskannya NH3 dan H2O. Ya. Nah, jadi ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara, ya. Nah, jadi sini NH4+ dan OH- jadi NH4OH, tapi di sini tidak ditulis NH4OH, melainkan NH3 dan H2O. Ya. Nah, kita setarakan sebelah kiri H-nya 2, sebelah kanan baru 1, jadi dikasih koefisien 2. S-nya sebelah kiri dan kanan sudah sama-sama 1, sudah setara. Nitrogennya di sebelah kanan, ini baru 1 tadinya ya. Nah, di sebelah kirinya N-nya ada 2, berarti tinggal dikali 2. Ya. Nah, kemudian kita setarakan hidrogennya. Hidrogennya di sebelah kiri ada berapa? 4 kali 2, 8. 8 ditambah 2 kali 1, 10 ya. Nah, di sini
Harusnya ada 10 hidrogennya. Nah, di sini baru ada berapa nih? 2 kali 3, 6. 6 tambah berapa biar 10? Tambah 4 ya. Nah, berarti di sini 2 kali berapa biar 4? Dikali 2 ya. Ini belum tertulis, jadi ditulis aja. Nah, berarti ini dikali 2. Nah, sekarang kita lihat oksigennya, cek ya. Di sebelah kiri oksigennya ada berapa? 4 ditambah 2, 6 ya. Di sini 4 tambah 2 juga sudah. Nah, berarti kiri kanan oksigen sudah setara, berarti dipastikan reaksinya sudah seimbang. Ya. Nah, oke, ini nomor 7 juga latihannya nanti di tugas yang diberikan ya. Tidak ada di buku paket. Sekarang kita masuk ke reaksi yang ke-8, yaitu reaksi penggantian atau dekomposisi rangkap. Nah, ini adalah polanya ya. Untuk reaksi penggantian atau dekomposisi rangkap, polanya adalah AB, senyawa AB bereaksi dengan senyawa CD, hasilnya itu adalah penggantian, tukar pasangan kembali ya. Nah, jadi A berikatan dengan D, C berikatan dengan, jadi tukar pasangan. Nah, untuk reaksi penggantian ini tidak semuanya dapat bereaksi seperti ini. Begitu ya. Jadi misalkan zat A campur zat B bisa terjadi reaksi. Kan tidak ya, tidak selamanya kalau di lab itu kita mereaksikan dua zat itu langsung bereaksi, tidak. Ya, ada juga zat yang ketika dicampurkan itu tidak bereaksi. Karena syaratnya untuk reaksi penggantian itu ada beberapa syarat. Nah, ini syaratnya ya. Nah, jadi senyawa yang dihasilkan itu harus memenuhi persyaratan ya. Nah, dia bisa berupa asam, basa, atau garam. Nah, ini persyaratannya. Nah, reaksi dapat berlangsung jika AD, CB, atau keduanya. Nah, ini sukar larut. Ya, nah jadi dia sukar larut dalam air. Jadi dia membentuk endapan. Gitu ya. Kemudian membentuk senyawa yang tidak stabil. Contohnya apa senyawa yang tidak stabil? Tadi sudah ya, seperti H2CO3, asam oksalat itu tidak stabil ya. Jadi kalau dalam reaksi dituliskannya CO2 dan H2O. Kemudian asam sulfit juga tidak stabil. Nah, ini juga ya amonium hidroksida NH4OH itu tidak stabil. Dia dituliskan dalam persamaan reaksinya itu adalah NH3 dan H2O. Ya, syarat yang berikutnya adalah elektrolit yang lebih lemah dari AB atau CD. Nah, jadi yang paling biasanya paling umum kita identifikasi sih dari ini ya, dia sukar atau tidak gitu ya, larut dalam air. Atau dia membentuk senyawa yang tidak stabil. Ya. Nah, oke, sekarang kita lihat apa namanya tabel kelarutan dalam air ya. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang larut dan yang sukar larut dalam air. Nah, kalau yang sukar larut itu biasanya senyawa-senyawa karbonat, fosfat ya, kecuali amonium dan golongan 1A ya. Senyawa sulfida dan senyawa hidroksida itu dia senyawa yang sukar larut. Nah, tapi di sini ada kecualinya ya. Kayak misalkan senyawa hidroksida, dia tuh sukar larut kecuali golongan 1A, kalsium, strontium dan barium. Senyawa hidroksida golongan 1A misalkan KOH, NaOH. Nah, Ca2 plus itu CaOH2 gitu ya, BaOH2 dia mudah larut. Selain itu dia sukar larut ya, mengendap. Nah, untuk yang mudah larut di sini ada semua golongan 1A, dia mudah larut ya, amonium dia mudah larut. Kemudian senyawa nitrat, asetat, klorat, perklorat, ada juga senyawa klorida, bromida, iodida, fluorida, dan sulfat itu adalah senyawa yang mudah larut, kecuali, nah bisa lihat di sini kecualinya apa saja. Ya, jadi kalian tidak perlu menghafalkannya semua ya. Nah, jadi cukup garis besarnya saja. Ya. Nah, oke, kita sekarang ke contoh-contoh ya. Tulis persamaan reaksi dari tembaga 2 sulfat dengan kalium hidroksida. Tembaga 2 sulfat artinya muatannya 2 plus 2 ya. Cu2 plus dengan sulfat SO4 2- membentuk CuSO4. Kalium hidroksida K plus dengan OH- itu adalah KOH. Ya, untuk dapat tahu reaksinya apa hasilnya kamu split ya, biasa. CuSO4 terbentuk dari Cu2 plus dan SO4 2-, KOH, K plus dan OH. Ya, jadi nanti selanjutnya ini yang terjadi adalah tukar pasangan ya. Cu dengan OH, Cu2 plus dengan OH- jadi apa? Jadi CuOH2. Ya. Nah, K plus dengan SO4 2-, jadi K2SO.
Nah, ini bisa berlangsung enggak gitu ya. Kan kalau senyawa sulfat mah semuanya larut dalam air ya. Salah satu syaratnya harus ada salah satu yang mengendap atau sukar larut. Nah, kalau sulfat kan mudah larut ya nih di sini nih. Senyawa sulfat itu mudah larut. Nah, berarti ini kemungkinan hidroksidanya nih CuOH2. Nih, kamu cek CuOH2 kali. Nah, CuOH2 kali itu adalah senyawa hidroksida. Adalah senyawa ionik yang sukar larut. Nah, ini kan kecuali. Nah, yang mudah larut mah yang 1A, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Sedangkan kalau Cu kan bukan termasuk kekecualian. Berarti si CuOH2 itu adalah senyawa yang sukar. Ya, ini disetarakan seperti biasa ya. Jadi si CuOH2-nya ini adalah sukar larut, makanya reaksi ini bisa berlangsung. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya tetap aja ya sama, dia tukeran ion positif negatif antar senyawanya gitu ya. Nah, oke, itu reaksi penggantian atau dekomposisi rangkap. Nah, ini ada contoh lagi ya. Tuliskan reaksi dari kalsium sulfit dengan asam klorida. Nah, kalsium sulfit. Kalsium itu Ca2+, sulfit itu SO4 2-. Ya, asam klorida HCl. Ya, untuk tahu hasilnya, diionkan Ca2+ dan SO3 2-. H plus itu HCl dan Cl-, gitu ya. Nah, bergabung-gabunglah dia ya. Nah, Ca2+ dengan Cl- jadi CaCl2. H plus dengan SO3 2- itu membentuk H2SO3. Tapi ingat, ini adalah salah satu senyawa yang tidak stabil. Nah, yang tadi. Ya, H2SO3 itu senyawa yang tidak stabil. Jadi harus kamu tuliskan di reaksinya itu jangan H2SO3, tapi SO2 dan H2. Ya, seperti ini. Selanjutnya disetarakan. CA-nya kiri 1, kanan 1 sudah sama ya. Cl-nya di kanan 2, berarti di kiri baru 1 nih, berarti dikali 2. Ya, S-nya kiri kanan sudah sama, oksigennya di sebelah kiri 3, di sebelah kanan juga 3, hidrogennya sudah sama-sama 2. Berarti ini reaksinya sudah setara ya. Nah, jadi itu adalah contoh untuk reaksi dekomposisi rangkap. Tadi sudah dikasih 2 contoh ya. Nah, berikutnya ini adalah reaksi logam dengan asam kuat encer. Nah, logam-logam yang dapat bereaksi dengan asam kuat encer itu adalah logam-logam yang berada di sebelah kiri dari deret volta. Nah, jadi nanti kamu kelas 3 juga akan menghafal deret volta. Tapi tidak apa-apa, sekarang juga mulai dihafalkan ya, karena mudah menghafalkannya dengan nyanyi ya. Nah, nanti kita nyanyi ya. Nah, ini patternnya apa ya? Nah, patternnya itu logam bereaksi dengan asam kuat encer, dia akan menghasilkan garam dan apa? Garam dan gas hidrogen. Jadi bukan garam dengan air lagi ya, apalagi garam dengan madu. Bukan ya, tapi garam dengan gas H2. Nah, ini deret volta. Deret volta kamu ngapalinnya gimana? Terserah ya. Kalau ibu mah ngapalinnya dengan ini aja, dengan lagu. Kalau enggak, pakai cerita. Nah, tapi lebih singkat dengan lagu ya. Lagunya Topi Saya Bunda ya. Jadi dia hafalkannya ini logam deret volta. Siapa sih yang mengurutkan logam ini? Ini adalah Alejandro Volta ya, ilmuwan kimia fisika ya. Dia itu mengurutkan logam berdasarkan daya potensial reduksinya yang semakin meningkat gitu ya. Nah, logam-logam itu adalah litium, kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan. Di sini ada air, H2O, seng, CrFe, krom, besi, kadmium, CO, kobalt, nikel, timah, Pb, plumbum ya. Kemudian di sini ada hidrogen, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Ya. Nah, kuprum, raksa, perak, platina, dan emas. Ya. Nah, logam-logam yang dapat bereaksi itu adalah yang di sebelah kiri dari deret volta. Jadi yang dari hidrogen, ya maksudnya di sebelah kiri hidrogen dari deret volta. Kalau yang di sebelah kanan dari deret hidrogen di deret volta itu dia tidak bisa bereaksi. Ya, maaf. Nah, jadi kayak misalkan emas ya, emas itu kan kita sebut dengan logam mulia. Jadi logam mulia itu dia kenapa disebut mulia? Karena dia sukar bereaksi ya, termasuk dengan asam. Seperti itu ya. Nah, ini ngapalinnya kayak gimana? Nah, ini ngapalinnya pakai lagu aja ya. Lik basar cana, mangal mana zana, cerve cedekonisen, PBH SBBI, cuhaga petau. Nah, itu ngapalinnya kayak gitu. Ya.
Nah, atau kalau misalkan mau caranya Pak Andi, biasanya pakai lagu yang lebih ini ya, lebih dinamik gitu ya, dia sambil mukul-mukul beja ya. Lika basercana, mana zana. Nah, itu terserah. Karena yang bisa kamu bikin hafal, cepat hafal ya. Kalau ibunya sama Bu Irma biasanya menyanyi ya, karena kalau ibu-ibu sukanya nyanyi ya. Nah, uh, oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Tulis persamaan reaksi dari ini ya, ada 1, 2, 3. Nah, logam besi dengan asam sulfat encer. Besi apa lambangnya? Fe ya. Asam sulfat H2SO. Nah, Fe ditambah H2SO4 jadi apa? Nah, Fe ya, logam transisi, bilangan oksidasinya bisa +3, bisa +2. Tetapi kalau si logam-logam transisi ini bereaksi dengan asam, bilangan oksidasinya adalah +2. Nah, itu notes-nya ya, catatannya ya. Logam transisi yang bereaksi dengan asam itu bilangan oksidasinya adalah +2. Nah, jadi di sini besi ketika bereaksi dengan asam sulfat, muatannya adalah +2. Ya, nah itu catatannya ya. Nah, jadi apa nih? Besinya Fe2 plus. Ion sulfat itu kan SO42 min. Ya, Fe2 plus dengan SO42 min. Jadinya apa? FeSO4. Dan hidrogennya berubah menjadi gas hidrogen yang H plusnya dari asam ya. Jadi gas hidrogen. Gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan kamu masukkan besi ke dalam asam sulfat, nanti asam sulfatnya larut menjadi larutan besi 2 sulfat. Dan nanti ada bleb-bleb-bleb, ada gelembung-gelembung gas, itu gelembung gasnya adalah hidrogen. Ya. Nah, kemudian yang kedua, logam aluminium dengan asam sulfat encer. Nah, Al ditambah H2SO4. Nah, nah ini Al mah bukan logam transisi yang sudah kita tahu dia logam golongan utama atau golongan A, itu bilangan oksidasinya sudah pasti. Kalau golongan 1A pasti bilangan oksidasinya +1. Golongan 2A bilangan oksidasinya +2. Nah, kalau golongan 3A seperti aluminium ini bilangan oksidasinya berarti +3 ya, ingat. Nah, bereaksi dengan asam sulfat encer. Nah, ini kan asam sulfat itu kan bukan hanya asam sulfat saja ya, yang namanya asam kuat itu bisa aja HCl. Nah, ini mah contoh aja. Asam sulfat encer. Al-nya 3 plus, SO4-nya 2 min. Tukar muatan jadi apa? Al 2 SO4 3 kali aluminium sulfat dan dihasilkan gas hidrogen ya. Nanti tinggal disetarakan saja, di kanan 2, di kiri juga harus 2, kasih 2 di Al-nya ya. Koefisien SO4-nya ada 3 di kanan, di kiri baru 1, berarti kasih 3 di depan H2SO4. Hidrogennya jadi 6, di sini biar 6, berarti H2-nya dikali 3 ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat reaksi yang ketiga. Logam perak dengan asam klorida. Perak itu apa? Ag. Ya, kalau emas Au. Ag ditambah HCl. Ayo cek sekarang. Coba apakah termasuk SBBI Cuhaga Petau tidak? Kalau termasuk SBBI Cuhaga Petau, berarti dia tidak bereaksi dengan asam. Jadi ini tidak akan bereaksi. Seperti itu ya. Nah, jadi silahkan dihafalkan deret voltanya dan dipahami untuk reaksi yang nomor 9 ini ya. Nah, oke, berikutnya itu ke reaksi yang terakhir, yaitu reaksi yang 10. Reaksi pendesakan logam. Jadi dari reaksi pendesakan logam ini, kita bisa nanti meramalkan terjadinya reaksi ya. Nah, reaksi pendesakan logam. Logam 1 bereaksi dengan garam 1, dia akan menghasilkan garam 2 dan logam 2. Ya, deret volta masih kita gunakan. Ya, nah ini nanti kamu harus ingat. Kalau ingat sekarang berarti nanti kelas 12 udah nggak usah ngapal-ngapalin lagi ya, udah ingat gitu. Nah, jadi di sini itu ya makin ke kiri mudah oksidasi, makin ke kanan itu mudah reduksi gitu ya. Nah, di sini adalah kata kuncinya logam kiri bisa mendesak ion logam kanan. Kata mendesak itu sebetulnya adalah mereduksi. Ya, kalau secara proses kimianya itu adalah mereduksi. Jadi logam kiri itu mereduksi ion logam kanan atau mengendapkan ion logam kanan. Ya, contoh reaksinya seperti ini ya. Zn ditambah CuSO4. Lihat si Zn jomblo. Jadi yang mendesak itu biasanya yang jadi orang ketiga itu kan yang jomblo kan? Nah, di sini si Cu-nya itu berikatan, dia sudah punya pasangan dengan SO4.
Nah, si ZN ini bisa jadi orang ketiga, jadi pelakor bisa kalau posisi si yang mendesaknya itu ada di sebelah kiri dari logam yang mau didesak, gitu ya. Nah, apakah reaksi antara ZN dan CU ini bisa terjadi? Apakah si ZN berhasil menyingkirkan CU? Nah, kita lihat dari posisinya di deret volta. Kita lihat ZN ada di mana ZN? Nah, ya, ini yang ini dulu ZN dulu ya. ZN, oh ZN ada di sini posisinya. CU posisinya ada di mana? Oh, CU mah di sebelah kanan H. Nah, jauh. Bacanya ingat yang jomblo mendesak yang berpasangan ya. ZN mendesak CU. Bisa nggak ZN mendesak CU? Oh bisa, karena posisi ZN ada di sebelah kiri dari CU. Jadi nanti hasilnya CU-nya terdesak. ZN SO4 ya, si CU-nya jadi jomblo, jadi sendiri. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat reaksi yang kedua. NaCl ditambah Ni direaksikan dengan Ni. Bukan Na mendesak Ni. Yang jomblo siapa? Yang jomblo Ni. Berarti Ni mendesak Na. Bisa tidak? Nah, kita lihat posisinya di apa? Deret volta. Na mana Na? Oh, Na mah di awal-awal ya. Oh, ini Ni di sini ya. Na di sini. Oke. Yang mendesak itu Ni ya, bukan Na. Karena yang jomblonya Ni. Lihat. Ni mendesak Na. Lihat tanda panahnya. Ni mendesak Na. Bisa nggak? Nggak bisa, karena Ni posisinya sebelah kanan. Ya, jadi reaksi ini tidak terjadi. Ya, oke. Nah, sekarang kalau bentukan reaksinya seperti ini, ada ionnya. Ingat, yang punya ion, yang punya muatan, itu pasti punya pasangan. Ya, dia dalam bentuk senyawa. Kalau yang unsur bebas, artinya namanya juga unsur bebas ya, dia jomblo. Jadi selalu ya, yang jomblo, yang sendirian, yang mendesak, yang berpasangan ya. Al mendesak Fe. Bisa nggak? Mana posisinya Al? Oh, Al, oh Fe ada di sini. Al ada di sini Al. Ya, ini bacanya Al mendesak Fe yang jomblo ya. Al mendesak Fe, lihat tanda panahnya. Al mendesak Fe, Al-nya posisi sebelah kiri, bisa ya? Nah, reaksi ini bisa terjadi. Hasilnya apa? Jadi tukeran ya. Jadi yang jomblonya jadi si Fe, Al-nya jadi bermuatan. Al itu kan golongan 3A, muatannya itu pasti plus 3. Ya, nah, ini reaksi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah reaksi pendesakan logam. Nanti kalian boleh ini lagi ya, apa namanya, pelajari lagi ke 10 reaksi itu sehingga kalian nanti bisa menjawab tugas yang sudah diberikan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku kimia ya, dikerjakan di buku kimia, kemudian nanti kalian foto dan ubah ke dalam bentuk file PDF dan kumpulkan di link yang sudah dibagikan. Ya, Ibu kemarin sudah menghubungi Siva dan Brian ya, Siva di kelas 11.3, Brian di kelas 11.4 untuk membagikan link pengumpulan tugas. Ya, jadi dikerjakan dan dikumpulkan untuk tugas yang kimia ini dikumpulkan pada tanggal 14 Maret ya, hari Jumat. Oke? Nah, sedangkan yang untuk remedial, Ibu sudah bagikan daftar yang remedial. Di situ ada yang kebagian remedialnya tipe A, B, C. Jadi kerjakan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jangan misalkan ditentukannya remedial tipe A, tapi mengerjakan yang tipe C. Jangan. Ya, jadi sudah sesuai dengan itu. Kalau misalkan kalian mengerjakannya salah tipe, akan Ibu kembalikan. Kalian mengerjakan ulang. Nah, jadi ini bonus untuk kalian ya. Remedialnya tidak dalam bentuk tes kembali di sekolah karena waktu kita terbatas ya. Kita baru masuk lagi, ketemu lagi nanti habis Lebaran. Makanya dikasih tugas aja. Ya, oke, cukup jelas ya. Nah, nanti untuk remedial ini dikumpulkannya tanggal 17 Maret ya, hari Senin. Ya, di link yang sudah diberikan juga tadi. Kemarin Ibu sudah bagikan linknya kepada perwakilan kelas kalian yang Ibu hubungi ya. Nah, oke. Kita lanjutkan materinya ya, ini pengayaan. Jadi kalian harus mengingat kembali materi tentang stoikiometri. Karena kalau belajar kimia itu kalian tidak pernah terlepas dari stoikiometri atau perhitungan kimia. Ya, jadi konsep mol itu ingat terus sampai kelas 3 itu kelas 12 itu selalu terpakai ya untuk setiap bab. Oke, nah ya, kita ini soal latihan yang pertama ya. Suatu basa LOH3 sebanyak 15,6 gram tepat bereaksi dengan 29,4 gram asam H2A. Tentukan massa molar dari H2A.
Massa molar itu apa? Massa molar itu massa molekul relatif, sama saja. Ya, atau massa atom relatif. Ya, jadi kalian jangan asing lagi kalau massa molar itu apa? Massa molar itu ya MR atau AR gitu ya. Nah, kalau dapat soal kayak begini, oh ada basa bereaksi dengan asam. Harus bikin apa? Bikin reaksi. Ya, basa tambah asam jadi garam dan air ya. LOH3 ditambah H2A jadi L2A3 ya kan L-nya 3 plus, A-nya 2 min ya. L3, L2A3 ditambah H2. Dan kalian setarakan, L-nya 2, berarti di sini kasih koefisien 2. A-nya 3, oh di sini berarti kasih koefisien 3. Ya, H-nya jadi 6, 6 tambah 6 berapa? Ini 6 ditambah 6, 12 ya, berarti H2O-nya berapa di sini koefisiennya? Oh, bukan 3, ya koefisiennya harusnya 6 ya. Nah, oke. Sebentar. Ya, diganti. Nah, ini diganti, bukan 3, tapi 6. Ya. Nah, O-nya ada 6, sudah sama. Ya. Nah, ini sudah setara. Kemudian kalian tulis apa yang diketahui di bagian bawah dari spesi yang sudah kalian tuliskan di reaksi. Ya. Nah, LOH3-nya 15,6 gram. Ya. H2O-nya 29,4 gram. Gitu ya. Nah, kalian cari apa? Kemudian kalian hitung mol dari si basa LOH3 yang sudah diketahui masanya. Nah, kenapa kita nggak ngitung H2A molnya? H2A. Karena H2A itu justru yang ditanyakan massa molarnya. Belum bisa kita hitung. Ya, jadi kita harus menghitung mol LOH3 terlebih dahulu. Ya. Nah, gram per massa molar. Massa molarnya itu tambahin aja HRL ditambah OH3. Ya, L itu 27, O itu 16 kali 3, H itu 1 kali 3. Jadi 78 ya, MR-nya ya. 15,6 dibagi 78 adalah 0,2. Nah, setelah itu kita mencari mol H2A. Ingat, perbandingan mol dalam persamaan reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau LOH3 0,2 mol, berarti H2A berapa mol? Ya, kan 2:3, berarti H2A-nya 0,3 mol. Ya. Nah, ini kan ada kata-kata tepat bereaksi ya, berarti nanti perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi perbandingan mol LOH3 dengan H2A itu 2:3, jadi mol H2A adalah 0,3 mol. Ya. Nah, kemudian kita akan mencari MR dari H2A dengan menggunakan rumus apa? Nah, ini mol ya. Mol itu sama dengan gram per MR. Biasanya kamu ngingetnya gitu ya. Massa per massa molar, gram per MR itu ya. Jadi kalau kamu mau cari MM adalah massa dibagi mol, gitu kan ya. Nah, jadi MrH2A adalah gram dibagi mol. Gramnya 29,4 ya. Molnya tadi berapa yang sudah dicari? 0,3 dihasilkan 98. Jadi massa molar dari Ha2 adalah 9. Ya, nah itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah stoikiometri larutan yang kedua ya. Larutan NaOH 100 ml 0,5 molar dicampurkan dengan 100 ml HCl 0,2 molar. Berapa volume H2SO4 0,2 molar yang diperlukan untuk menetralkan campuran? Nah, ini kamu harus bisa memahami dulu soalnya apa. Karena biasanya dari soal saja kamu tidak bisa memahami. Kalau tidak bisa memahami, bagaimana bisa menyelesaikan? Ya. Nah, di sini dari soal sudah jelas. Ada dua reaksi. Ya. Yang pertama, NaOH bereaksi dengan HCl. Nah, kemudian dari hasil reaksi itu direaksikan kembali dengan H2SO4. Ya, karena mau dinetralkan seperti itu. Ya, kita tulis reaksi yang pertamanya dulu. NaOH dengan HCl, bikin reaksinya. NaOH tambah HCl jadi NaCl tambah H2O. Koefisiennya udah sama satu ya, semuanya ya. Tulis yang diketahuinya di bawahnya. 100 mili 0,2 molar ya untuk HCl. Untuk NaOH 100 mili 0,5 molar. Ya. Nah, setelah itu kalian buat tabel MRS. Nah, tabel MRS ya. Di tabel MRS ini kalian itu nanti isi dengan apa? Yang pertama itu isi dengan reaksinya dulu ya. Oke, ya.
Nah, isi dengan reaksinya dulu ya. Nah, kemudian kalian isi lagi di tabel mula-mula. Berapa ini mol mula-mulanya? Ini tinggal dikalikan saja ya untuk HCl. 0,2 dikali 100, 20 milimol. NaOH 0,5 dikali 100, 50 milimol. Ya. Nah, jadi sini siapa yang jadi reaksi pembatasnya? HCl. Karena hasil bagi mol mula-mula dibagi koefisiennya itu sama dengan 20, kalau NaOH 50 dibagi 1, 50. Jadi yang lebih kecil itu HCl ya, hasil bagi mol dengan koefisiennya. Maka dia menjadi reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu artinya mula-mula dan reaksinya sama. Ya, jadi nanti nggak ada sisa. Oke, reaksi ini sesuai dengan perbandingan koefisien karena kebetulan semua koefisiennya 1, jadi sama semuanya 20 milimol. Ya. Nah, hasilnya HCl tidak bersisa, NaOH bersisa 30 milimol, NaCl yang dihasilkan 20 milimol, H2O-nya 20 milimol. Ya. Nah, yang bersisa adalah NaOH. Nah, NaOH inilah yang bereaksi dengan asam sulfat. Ya, asam sulfatnya adalah asam. Jadi, kalau penetralan itu kan asam direaksikan dengan basa. Ya, jadi yang bersisanya bukan HCl karena direaksikan dengan asam kan? Maka yang bereaksinya NaOH. Ya, yang bersisanya NaOH. Ya. Nah, NaOH bereaksi dengan H2SO4. Netral itu artinya mol H plus sama dengan mol H minnya ya. Jadi perbandingan mol asam sama basa itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi kalian tulis dulu reaksinya. Ya. Nah, reaksi asam sulfat dengan NaOH adalah seperti ini. Ya, membentuk Na2SO4 dan H2O, kemudian kalian setarakan. Nah, NaOH sudah diketahui molnya 30 milimol dari sini kan? Nah, berarti mol H2SO4 berapa? 2 banding 1, karena koefisiennya di sini 2, di sini 1 ya. Kalau 2 itu 30 milimol, berarti kalau 1, 15 milimol. Ya, nah kalau masih belum kebayang, dipotret aja. Koefisien H2SO4 dibagi koefisien NaOH dikali mol NaOH. Ya, jadi 15 mili. Nah, oke ya. Yang ditanyakan adalah volume. Ya, nah ini kan rumusnya molaritas sama dengan mol dibagi volume. Jadi kalau kamu mau cari volume, gimana? Mol dibagi molaritas. Gitu ya. Nah, jadi nanti volumenya mol dibagi molaritas. Ya, sorry ini bukan V, tapi molaritas. Nah, ini adalah molaritas. Ya. Nah, ini molaritas ya. Perbaiki dulu. Nah, dibagi molaritas jadinya 15 milimol ya, dibagi molaritasnya berapa? Molaritasnya 0,2. Ya. Nah, 15 dibagi 0,2 betul 50 mililiter? Bukan ya. Berapa harusnya? 75 mililiter. 150 bagi 2. Oke, ya. Nah, itu adalah contoh saja 2 dari soal stoikiometri larutan, ya. Nah, jadi sudah selesai ya pokok bahasannya. Nanti kita akan melanjutkan bab berikutnya itu masuk ke hidrolisis ketika kita masuk sekolah ya. Setelah Lebaran kemungkinan belajar efektifnya. Ya. Baik, sekian dari Ibu ya. Mohon dipelajari kembali video yang sudah Ibu buat ini ya agar kalian lebih paham dan dapat menyelesaikan soal tugas yang diberikan. Ya, jangan lupa dikerjakan sesuai dengan petunjuk dan dikumpulkan di link yang sudah dibagikan tepat waktu. Ya, jangan terlambat. Karena kalau terlambat seperti biasa nilainya tidak full. Apalagi kalau tidak mengerjakan sama sekali. Ya, baik akhir kata. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sehat selalu. Semoga ibadah puasanya ini kita di bulan Ramadan ini lancar. Ya, sampai ketemu lagi nanti di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.